Berikut merupakan rangkaian sederhana menggunakan alat Arduino, breadboard, resistor, LED, dan kabel jumper. Untuk ukuran resistornya yaitu 330 ohm. Kemudian untuk rangkaiannya, pada pin Arduino Uno menggunakan pin 5 volt dan ground. Untuk pin 5 voltnya akan dihubungkan ke positif LED, dan pin GND atau groundnya akan dihubungkan ke negatif LED yang melalui resistor 330 ohm. Berikut merupakan hasil program dari perintah if. Untuk alat yang digunakan adalah breadboard, LED, resistor ukuran 330, Arduino Uno, dan kabel jumper. Untuk pin yang digunakan di sini menggunakan pin 8, kemudian negatif dari lampu dihubungkan ke ground yang melewati resistor 330 ohm. Untuk programnya adalah sebagai berikut. Pada rangkaian ini, time delay akan dikurangi dengan 100. Yang sebelumnya nilai time delay adalah 1000 atau bisa dikatakan 1 detik. Oleh sebab itu, LED akan berkedip mulai dengan 1000, kemudian dikurangi 100 jadi 900, 800, 700 sampai dengan 0. Jika time delay bernilai 0, maka nilai time delay direset ke 1000. Berikut adalah hasil dari pemrograman menggunakan perintah if else. Untuk penerapannya, alat yang digunakan adalah breadboard, kabel jumper, LED, resistor 330 ohm, dan Arduino Uno. Untuk pin yang digunakan adalah pin 8 pada sisi positif dan pin GND pada sisi negatif yang melalui resistor 330 ohm. Dan berikut adalah pemrograman menggunakan perintah if else. Yang perlu diperhatikan di sini pada bagian void loop. Jika time delay bernilai lebih kecil sama dengan 100, maka LED akan diam selama 3 detik. Lalu nilai time delay direset ke 1000. Kemudian jika tidak, maka nilai time delay dikurangi 100 jika time delay lebih besar dari 100. Berikut merupakan rangkaian dari hasil pemrograman perulangan well. Untuk hal yang digunakan ada breadboard, LED, kabel jumper, resistor 330, dan Arduino Uno. Untuk pin yang digunakan di sini menggunakan pin 8 dan pin GND yang melewati resistor 330 ohm pada sisi negatif dan pin 8 pada sisi positif. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Di sini yang perlu diperhatikan pada bagian void loop yakni perulangan well. Ketika nilai time delay lebih besar dari 0, maka LED hidup mati dengan durasi 500 ms. Dan ketika time delay kurang dari 100, maka LED hidup mati dengan durasi 100 ms. Berikut merupakan rangkaian percobaan pemrograman perulangan for.
Alat yang digunakan ada breadboard, kabel jumper, LED resistor 350, dan Arduino Uno. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan di sini pada flight lab bisa dilihat bahwa hasil dari pemrograman ini adalah perulangan sebanyak 10 kali dari 1 hingga 10. Kemudian LED hidup mati dengan durasi 500 milisecond. Setelah LED hidup pada nomor 10, maka LED akan diam sejenak selama 3 detik. Kemudian LED akan mengulangi pemrograman sebelumnya. Berikut merupakan hasil percobaan rangkaian menggunakan 4 LED dan 4 resistor. Untuk alat yang digunakan ada breadboard, LED, resistor, kabel jumper, dan Arduino Uno. Untuk pin yang digunakan pin 8, 9, 10, 11, dan pin GND yang melewati resistor 350 ohm pada sisi positif. Untuk programnya adalah sebagai berikut. Jadi pada hasil percobaan ini LED akan menyala bergantian sebanyak 5 kali perulangan. Pertama, semua LED akan mati dalam 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1, 2, dan 3 akan menyala. Dan kelima, semua LED akan menyala. Berikut merupakan hasil percobaan rangkaian menggunakan 4 LED yang menyala secara bergantian. Hampir sama dengan pemrograman sebelumnya. Pada tepatnya pada bagian hasil, yang membedakan adalah delay pada LED-nya, serta pemrogramannya lebih sederhana. Untuk alat yang digunakan ada breadboard, 4 LED, 4 resistor yang masing-masing berukuran 330 ohm, kabel jumper, dan Arduino Uno. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Merupakan hasil percobaan menggunakan array. Untuk hasil percobaannya sama seperti percobaan sebelumnya. Untuk alat yang digunakan ada breadboard, 4 LED, 4 resistor yang masing-masing ukuran resistor adalah 330 ohm, kabel jumper, dan Arduino Uno. Untuk pin yang digunakan masih sama, yaitu pin
9, 10, 11 dan GND yang melewati resistor 330 ohm. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Pada pemrograman ini lebih simpel daripada pemrograman sebelumnya yang menggunakan if else. Pada pemrograman ini keempat LED dimuat dalam satu variabel, yaitu variabel array pada pin LED. Masing-masing LED dapat diakses berdasarkan alamat indeks. Berikut merupakan hasil rangkaian percobaan menggunakan satu LED, satu push button, satu resistor berukuran 330 ohm, kabel jumper, breadboard, dan Arduino Uno. Pin yang digunakan di sini adalah pin 8 yang terhubung ke LED dan pin 2 yang terhubung ke push button. Ketika push button ditekan, maka LED akan menyala, dan ketika push button dilepas, maka LED akan mati. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Di sini pada bagian void lab menggunakan if else. Berikut merupakan hasil dari percobaan mengontrol kecerahan LED. Alat yang digunakan ada breadboard, kabel jumper, LED yang berjumlah 1, resistor berjumlah 1 yang berukuran 110 ohm, push button yang berjumlah 2, dan Arduino Uno. Ketika push button 1 ditekan dan ditahan, maka LED akan aktif dan kecerahannya akan meningkat atau bisa dibilang tambah cerah. Dan ketika push button 1 dilepas, maka LED akan tetap menyala dengan posisi tingkat kecerahan terakhir yang telah ditekan. Kemudian ketika push button 2 ditekan, maka LED akan berkurang kecerahannya hingga bernilai 0, atau bisa dikatakan LED tersebut mati. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Pada baris ke-29 terdapat fungsi constraint yang digunakan untuk menjaga agar nilai tetap pada range yang ditentukan. Range yang ditentukan pada kasus ini adalah antara 0 sampai dengan 255. Misal, nilai brightness lebih kecil dari 0, maka akan dirubah menjadi 0. Tapi jika nilai brightness lebih besar dari 255, maka akan dirubah menjadi 255. Berikut merupakan hasil percobaan mengontrol kecerahan LED. Alat yang digunakan yaitu breadboard, kabel jumper,
satu LED, satu resistor yang berukuran 110 ohm, trimmer, dan Arduino Uno, dan serta obeng minus untuk memutar trimmer. Ketika trimmer diputar searah jarum jam, maka LED akan menyala dan akan semakin terang. Dan sebaliknya, ketika trimmer diputar berlawanan jarum jam, maka LED semakin redup hingga nilainya menjadi 0, atau bisa dikatakan LED mati. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Pada baris ketiga terdapat pin pot sama dengan 0. Sama dengan A0. A0 adalah variabel untuk pin analog ke 0. A0 ini akan dihubungkan dengan sensor analog. Pada baris ke-15 terdapat fungsi map. Fungsi map digunakan untuk memetakan suatu nilai dari range tertentu ke range yang lain. Pada baris ke-15 ini, fungsi map berfungsi untuk mengubah nilai sensor yang awalnya ada pada range 0 hingga 1203 menjadi nilai dengan range 0 hingga 255. Berikut merupakan hasil percobaan kedipan LED menggunakan trimmer. Alat yang digunakan ada breadboard, kabel jumper, trimmer, LED, resistor 150 ohm, dan Arduino, serta obeng minus untuk memutar trimmer. Ketika trimmer diputar searah jarum jam, maka LED akan berkedip semakin lambat. Dan sebaliknya, ketika trimmer diputar berlawanan arah jarum jam, maka LED akan berkedip semakin cepat. Untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut. Untuk pin yang digunakan pada trimmer menggunakan A0. Di sini pada perusahaan program ditulis pin pot atau pin potensio. Karena tidak ada potensio, pada penerapannya saya menggunakan trimmer. Untuk tulisannya masih tetap menggunakan pin pot. Untuk pin LED dihubungkan dengan pin 9 pada Arduino. Untuk durasi kedipan sesuai nilai pada sensor, yakni 0 sampai 1023.
Berikut merupakan percobaan kedipan LED responsif tanpa delay. Alat yang digunakan adalah breadboard, trimmer, kabel jumper, LED, resistor 150 ohm, dan Arduino Uno serta obeng negatif. Ketika trimmer diputar searah jarum jam, maka LED akan berkedip semakin lambat, dan sebaliknya ketika trimmer diputar berlawanan arah jarum jam, maka LED akan berkedip semakin cepat. Berikut adalah pemrogramannya. Pada percobaan kali ini berbeda dengan percobaan sebelumnya, dikarenakan pada percobaan sebelumnya itu kurang responsif karena microcontroller akan menyelesaikan nilai delay yang diberikan sebelumnya. Setelah dilakukan eksekusi semua delay, baru trimmer akan berubah ke durasi delay yang baru. Pada percobaan ini dikatakan responsif karena jika trimmer diputar, maka durasi kedipan LED segera berubah. Ketika berbicara tentang delay, maka kita berbicara tentang waktu. Waktu delay bersifat dinamis karena parameternya adalah waktu sekarang, diambil dari milis. Dapat dilihat di pemrograman fungsi milis. Sedangkan jeda waktu untuk perubahan adalah waktu perubahan terakhir plus nilai dari potensiometer atau trimmer. Sekian, terima kasih.